Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Asari. Seorang guru merupakan salah satu profesi yang mulia. Maka dari itu, saya bangga menjadi salah satu guru profesional di SMA N1 Banjarbaru. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali seperti biasa untuk melakukan kegiatan belajar materi sosiologi. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa untuk mengambil berkah dari apa yang akan kita lakukan nanti. Untuk itu silakan Ananda pimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Firza. Terima kasih, Nak. Sebelum kita memulai, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Dari kursi yang tersedia, masih ada kursi yang kosong. Yang tidak hadir? Rangga sama Ridho. Rangga tadi suratnya di pengawas harian tidak hadir karena kakeknya meninggal dunia. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridho, ada kabar? Izin. Oke. Yang hadir, alhamdulillah hari ini kalian diberikan nikmat sehat, dan tentunya dari nikmat sehat tersebut marilah kita syukuri. Semoga nikmat itu membawa berkah bagi kita. Jangan lupa juga untuk mengisikan daftar hadirnya di e-learning. Jadi silakan Ananda sekalian buka e-learningnya, isi daftar hadir mandirinya. Bapak kasih waktu 1 menit.
Oke, sudah selesai kira-kira data HD-nya ya? Baik. Kalau gitu silahkan taruh dulu HP-nya dan kita lanjutkan untuk aktivitas kita pagi hari ini. Seperti biasa, untuk membangkitkan semangat, marilah kita semua berdiri bersama-sama. Kita suarakan kembali yel-yel semansa. Sudah siap? Oke. Semansa selalu bersatu, siap beradu menjadi nomor satu. Oke. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan kegiatan materi kita dari pertemuan sebelumnya. Dan di sebelumnya kemarin, di minggu lalu kita sudah bahas mengenai perilaku menyimpang. Baik, masih ada yang ingat apa itu perilaku menyimpang? Silakan. Oke, silakan. Menyimpang sosial adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai norma. Oke, menurut sobat, perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Gitu ya kira-kira kemarin ya? Betul ya? Oke. Selanjutnya untuk selain definisi dari perilaku menyimpang, apa yang kita bahas sebelumnya? Faktor penyebab perilaku menyimpang apa saja itu? Ya, silakan. Yang pertama, longgar atau sosialisasi tidak sempurna. Yang kedua, sosialisasi tidak sempurna. Yang ketiga, subkebudayaan menyimpang. Oke. Tadi sudah disebutkan. Kira-kira ada yang mau melengkapi? Tadi ada kekeliruan dari menyebut poin yang pertama. Silakan. Oke. Bisa kita ulang sama-sama? Yang pertama adalah longgar atau tidaknya nilai dan norma di masyarakat. Yang kedua, sosialisasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Oke, itu adalah materi pertemuan pada pertemuan kita sebelumnya. Ya, kita dihapus dulu kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Tapi sebelum itu, di antara anak muda sekalian mungkin punya hobi masing-masing ya? Oke. Sebelum kita lanjutkan, bisa tolong dibantu untuk operasikan proyektornya. Oke, sambil menunggu prepare. Hobi itu apa sih? Sesuatu yang disukai atau yang kita gemari, boleh. Di antara jenis hobi menurut kalian apa saja? Memasak, seni, olahraga, berenang olahraga ya, game sebenarnya juga kelompoknya olahraga. Apa lagi? Otomotif. Oke. Masak, ya tadi masak sudah disebut ya. Oke, baik. Coba deh, Bapak ingin tahu dari kalian yang masuk ke dalam kelompok hobi ini,
apa saja? Coba silakan. Yang belum bergabung, ada kendala? Oke, nah tadi kita coba lihat dari masing-masing hobi yang kalian punya. Ada di kelompok seni, masak, game, otomotif, olahraga, dan lainnya. Bervariatif ya. Oke, di sini Bapak punya daftar nama berdasarkan kegemaran. Oke, nanti akan kita sajikan untuk aktivitas kita selanjutnya. Di kelompok seni kita punya beberapa nama, ada Tika, Anindya, Aura, Zahra, Aira. Di kelompok lain di sini kelompok Karina, Naila. Oke. Coba kita lihat ke kelompok seni dulu. Di antara kelompok seni tadi ada beberapa nama yang muncul. Seni apa yang dominan? Di antara kalian seni apa yang kalian sukai? Seni tari. Oke. Ada yang suka di seni musik? Ada. Oke. Ada di seni drama pertunjukan? Teater? Oke, berarti didominasi oleh kelompok seni di bidang tari dan tentunya kalian baru ada 5 partisipan yang mengisi jawaban. Mungkin kalian masih bingung ya, sebenarnya hobi kalian itu apa gitu lah. Tadi kalaunya kita maknai, hobi itu adalah sesuatu yang kita gemari, sesuatu yang paling kita sukai dalam aktivitas kita. Itu yang kita kategorikan sebagai hobi. Nah, dari kegemaran kalian itu, ada nggak yang tidak sesuai? Yang mungkin menurut kalian tidak pada tempatnya. Pernah nggak mengalami? Nah, coba silakan isi. Sambil menunggu yang lain, di sini kita punya 8 partisipan. Apa saja nih? Kita ke sini nih. Katrin, hobinya apa? Game ya? Yang tidak sesuai ketika lawan memakai aturan yang memberatkan. Ada game yang peraturannya tidak adil gitu. Ada istilah house game yang saya ngerti. Jadi jurinya tidak tidak ada ketidakseimbangan antara juri dengan peserta gitu ya. Pernah ngikuti turnamen game? Tapi pernah ya? Oke. Kita coba cek jawaban lain. Di sini ada yang hobinya otomotif. Isan, gimana? Pengalamannya gimana? Pengalaman itu waktu dari mahasiswa kencang gitu karena jadi jalurnya ternyata rusak. Oke, bukan malah lebih baik tapi malah jadi lebih rusak gitu ya. Kenapa? Kita belajar itu dari pengalaman ya. Iya. Jadi kalau tadinya motornya rusak 1, kalau bongkar lagi 1, rusaknya 3, rusaknya jadi 2 gitu ya. Oke, gak apa. Mudah-mudahan nanti dari pengalaman kamu belajar lebih baik. Kita coba komentari satu lagi.
Yang hobinya masak, Ayah, mana Ayah? Oke, gimana? Pengalamannya gimana? Itu biasanya kalau masak tuh kayak asinan, terus gosong. Gitu ya? Hobinya masak berarti dominannya anak perempuan itu sering dikenalkan dengan masak-memasak ya? Oke, karena lebih sering mungkin kamu menyukai aktivitas ini dalam keseharian, boleh. Yang tidak sesuai tadi ketika rasanya tidak semestinya, boleh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian. Baik, kita pending dulu untuk hasilnya. Kemudian kita akan lanjutkan aktivitas kita yang hari ini. Kita akan tadi sampaikan bahwa dari materi lanjutan kemarin kita sudah bahas tentang perilaku menyimpang. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai jenis pengendalian sosial dan lembaga pengendalian sosial. Nah, ketika ada sebuah situasi di mana kondisinya individu itu menyimpang, maka penyimpangan itu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah ya mengupayakan agar si individu yang menyimpang itu untuk kembali kepada nilai dan norma yang berlaku. Nah, materi kita hari ini adalah jenis pengendalian sosial dan lembaga pengendalian sosial. Yang pertama, tujuan dari materi yang akan kita sampaikan hari ini, jadi anak-anak sekalian, melalui aktivitas membuat video drama dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis jenis pengendalian sosial dan mengidentifikasi lembaga pengendalian sosial dengan benar. Sebelum kita lanjut, di sini Bapak punya sebuah video. Yang suka nonton, tersalurkan bakat atau hobi nontonnya di sini. Siap ya? Coba kita simak video berikut. Mungkin ini ada kaitannya dengan teman kalian yang hobinya otomotif tadi ya. Tapi kita coba cek aja video.
Dari video tadi, kira-kira sudah paham kan? Itu video apa ya? Apa? Apa? Pelanggaran tata tertib lalu lintas. Oke, gitu ya. Siapa tadi yang jawab? Hah? Siapa yang jawab? Sarah. Oke, kalau gitu Bapak punya hadiah yang sudah kasih jawaban benar. Silahkan dinikmati coklatnya. Kasih aplaus dulu untuk Sarah. Oke, tadi kita sudah simak satu video bentuk pelanggaran tata tertib ya. Kalau dalam video adalah melanggar norma lalu lintas. Silakan dilanjutkan di kelas poinnya. Mengapa dalam hal itu tindakan pengendalian itu harus dilakukan atau perlu dilakukan? Silakan berpendapat. Tadi keluar satu jajanan coklat Bapak ya. Yang jawabannya lebih menarik lagi, bisa jadi jajanan Bapak keluar semua nanti. Baik, sambil menunggu komentar yang lain, coba kita lihat di sini ada beberapa jawaban dari teman kalian. Yang pertama, Bapak ingin berkomentar di sini. Mengapa hal itu perlu dilakukan penertiban? Katrin. Oke, gimana Katrin? Pelanggaran yang dilakukan itu menunjukkan karena di kapasitas yang mereka jadi gampang oleng, katanya ada orang, jadi dia nggak merugikan orang lain, maka perlu dilakukan pengendalian kemudian ini juga perlu buat dirinya sama teman-teman yang mereka. Oke. Jadi kalau di dalam peraturan berlalu lintas sudah jelas ya kapasitas muatan dari kendaraan masing-masing itu punya kapasitas maksimal. Kalau tadi motor kecil dimuat berapa? 3. Punya pengalaman dari kalian? Dibenarkan ya, yang pengalamannya tahu sudah sekarang ditegaskan lagi bahwa itu keliru, salah. Nah, jangan itu dimuat lebih banyak dari kapasitasnya. Selain juga membahayakan orang lain karena di jalan raya itu banyak, bukan jalan punya kita sendiri. Ini bedanya beda Pak, dari gitu ya. Karena ya tadi kalau di Bapak yang Bapak tangkap, kalau kita ugal-ugalan di jalan raya, potensinya membahayakan nyawa seseorang, gitu kan? Ya kalau seandainya yang meninggal ya bawa motor yang ugal-ugalan ya saya. Kalau seandainya yang bawa motor itu ugal-ugalan yang membahayakan orang lain, yang meninggalnya orang lain, nah, itu gara-gara kita yang tidak tertib, orang lain yang menjadi celaka. Selanjutnya di sini kita sudah ada
Bagus ya jawabannya. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, apakah dalam pengendalian sosial semuanya harus dilakukan secara tegas? Kalau tadi caranya gimana? Ditilang ya, ditilang. Oke, ada polisi lalu lintas yang men-stop motornya dan memberikan surat tilang atau melakukan tindakan menilang orang yang melanggar lalu lintas. Nah, apakah semua bentuk pelanggaran harus dilakukan secara tegas? Silakan berpendapat. Oke, dari beberapa jenis pelanggaran, kira-kira apakah semuanya harus dilakukan cara pengendalian dengan tegas, gitu ya? Nah, di sini ada diantaranya yang menyebut iya dan ada yang menyebut tidak. Oke, dari jawaban yang dominan, salah satu ada yang menyebut tidak. Kita lihat siapa ya? Menurut Sabah, gimana Sabah? Mungkin beberapa pelanggaran cuma perlu teguran aja. Dari beberapa pelanggaran untuk menanganinya atau mengendalikannya bisa menggunakan teguran, gitu ya. Pelanggarannya seperti apa? Kayak orang yang kayak langsung mulai sampai sekolah langsung ditegur. Oke. Misalkan ada siswa yang datang ke sekolah tidak lengkap atribut, tidak harus dengan cara siswa tersebut dikeluarkan, tapi cukup diperingatkan terlebih dahulu, gitu ya. Oke. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya? Oke, kalau gitu satu jajaran Bapak keluar lagi nih. Apa lagi ya? Masih coklat ya? Ini untuk Sobat. Silakan. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Sobat. Ya, jadi kalau kita lihat pelanggaran di masyarakat itu beragam. Dari ragam bentuk pelanggaran di masyarakat, tidak semuanya harus tindakan secara tegas, gitu kan? Karena ada cara-cara bisa kita maksimalkan untuk menertibkan. atau masyarakat. Oke. Nah, kita lanjut. Berikutnya, Diperlukan peran Peran siapa sih saja? dalam melakukan pengendalian sosial. kira-kira siapa yang terlibat dalam melakukan pengendalian sosial? kalian sosial? Silakan berpendapat.
Semua orang, semua pemerintah dan masyarakat. seluruh masyarakat. Oke, sebelum kita lihat jawaban yang lain, di sini ada pernyataan pemerintah dan masyarakat. Siapa ya? Atar. Oke. Pemerintah itu siapa berarti, Tar? Yang dikatakan pengatur. Aparat, oke. Aparat yang terlibat dalam menertibkan masyarakat, gitu ya. Siapa saja ya menurut Atar yang menjadi aparat terlibat di situ? Oke. Masyarakat berarti masyarakat secara keseluruhan, gitu kan? Termasuk kita semua yang ada di sini, gitu ya? Oke. Ya, bagus ya. Jadi yang terlibat dalam menangani pengendalian sosial itu siapa saja? Ya, secara garis besar ya pemerintah dan masyarakat, betul itu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Atar. Beri coklat nggak? Hah? Nggak? Hah? Layak atau enggak? Gimana? Layak, oke. Kalau gitu kita sesuai permintaan. Tadi Bapak sudah janji, yang kasih komentar baik Bapak kasih jajanan. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah kita bahas dari beberapa jawaban, tadi sudah dirangkum oleh jawabannya Atar ya. Ada semua kalangan termasuk pemerintah dan masyarakat secara umumnya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ternyata jenis pengendalian sosial itu kalau dibagi berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama berdasarkan caranya. Berdasarkan cara ada dua jenis. Yang pertama adalah persuasif, yang kedua koersif. Kalau persuasif berarti berdasarkan pendekatan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Soba tadi, dalam membimbing atau dalam mengendalikan suatu kondisi di mana ada individu yang bisa diingatkan atau bisa diberikan teguran secara halus, maka tidak harus dilakukan dengan tegas, gitu kan? Nah, jadi itu namanya adalah persuasif. Kalau koersif, paksaan. Nah, di situ kalau dengan bentuk paksaan, kita bisa lihat seperti ini. Kalau persuasif, kira-kira kalian di rumah oleh orang tua, apakah orang tua harus selalu memukul kalau seandainya anak itu salah? Tidak. Karena ada cara yang lebih baik agar anak itu bisa mengikuti aturan, yaitu dengan cara diperingatkan, gitu ya. Diperingatkan, diberi nasihat, itu adalah dalam kelompok apa tadi? Persuasif. Nah, sedangkan bentuk koersif, bentuk ketegasan atau bisa dikatakan juga bentuk kekerasan. Ketika sebuah pelanggaran itu tidak bisa lagi dijalankan dengan cara yang lebih halus, maka diperlukan tindakan tegas. Seperti gambar di samping, gambar apa ya? Iya, aksi Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima. Pada dasarnya pedagang kaki lima itu banyak yang tidak tertib, sehingga dengan kondisi semrawutnya itu mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Nah, akhirnya sudah beberapa kali diperingatkan, tidak hanya cukup dengan peringatan saja, maka diperlukan tindakan koersif tadi ya. Nah, oke. Kita lanjut kepada cara yang kedua adalah berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial itu preventif dan represif. Jadi pre dan rep. Kalau preventif, ya bersifatnya mencegah. Artinya ketika kalimatnya mencegah, situasi penyimpangan itu belum benar-benar terjadi atau belum terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, dilakukan pencegahan. Itu namanya pre atau preventif.
Sedangkan represif itu untuk mengembalikan keseimbangan. Tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan. Artinya sudah terjadi sebuah penyimpangan. Agar diluruskan, maka dilakukan tindakan setelah terjadi penyimpangan tersebut. Nah, coba kita lihat gambaran di sini. Gambar pertama, apa ini? Ya, program pemerintah dengan istilah keluarga berencana. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dalam tujuan keluarga berencana? Yaitu untuk ya menjaga agar jumlah penduduk itu tidak membludak, agar semua masyarakat itu dapat terpenuhi kebutuhannya. Kalau seandainya masyarakatnya terlalu banyak, lapangan pekerjaannya sedikit, kesejahteraan itu bisa ditemukan atau tidak? Nah, itu yang ditakutkan oleh pemerintah kita, sehingga pemerintah membuatkan program keluarga berencana. Sebelum terjadinya banyaknya kemiskinan karena lapangan pekerjaan yang sulit, maka angka pertumbuhan penduduk itu di stop oleh pemerintah dengan program KB, gitu ya, atau program keluarga berencana. Gambar yang kedua apa? Ya, seorang tahanan ya yang diringkus di penjara. Berarti ini adalah yang sebelumnya itu telah terjadi penyimpangan terlebih dahulu. Ada nggak yang niatnya maling, kemudian ditangkap polisi? Ada. Rasanya nggak ketemu ya. ketemu. Artinya dia memang hal sudah terlebih dahulu. Ada bukti yang bisa menjadikan dia sebagai terpidana, baru ada tindak penangkapan. Itu kan artinya secara yang kedua berdasarkan sifatnya dia mengendalikan setelah iya penyimpangan tersebut. Oke, paham ya? Berdasarkan jenis yang ketiga adalah bentuk. Nah, bentuk di sini ternyata ada bentuk formal dan informal. Bentuk formal itu berarti Dilaksanakan oleh yang seperti dikatakan oleh Atar tadi. Pemerintah itu salah satu memiliki salah satu atau beberapa aparat sipilnya yang bertugas. dalam hal penertiban. Nah, apabila pengendalian itu dilakukan oleh mereka, maka itu adalah bersifatnya formal. Yang tidak formal berarti adalah secara oleh masyarakat, dilakukan oleh masyarakat. Seperti ini gambarannya kira-kira. Gambar pertama apa? Iya, diberhentikan di jalan raya umumnya ketika polisi memberhentikan, berarti ada nilai yang dilanggar oleh pengguna jalan. Misalkan tidak pakai helm atau kendaraannya tidak memiliki Kelengkapan yang sesuai, gitu ya. Apakah kalian punya pengalaman di stop oleh polisi lalu lintas? Di antaranya sudah ada yang punya pengalaman ternyata. Oke, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran yang berharga. Kemudian pelajaran apa ya? Ya, masyarakat meringkus seorang tersangka ya. Apakah itu adalah begal atau maling atau yang lain sebagainya. Intinya masyarakat memiliki cara seperti ini pada umumnya untuk menertibkan lingkungan. Jadi jika ada sesuatu yang tidak sesuai, mereka bertindak tegas untuk menangkap atau menertibkan sebelum terjadi yang lebih berdampak besar. Oke. Nah, tadi kita sudah mengenal jenis pengendalian sosial, ternyata ada 3. Berdasarkan cara, berdasarkan sifat, dan berdasarkan bentuknya. Oke. Kita sudah melihat tadi satu kasus, dan kita dapat menyimpulkan sama-sama di sini. Kita kunci konsepnya bahwa dalam jenis pengendalian sosial itu ternyata ada 3 jenis. Berdasarkan cara, apa saja? Persuasif dan koersif. Berdasarkan sifatnya, preventif dan represif. Berdasarkan bentuknya, formal dan informal. Oke. Setelah ini kita akan coba buat kegiatan berdasarkan kelompok. Tadi Bapak sudah punya daftar nama dari pertanyaan pertama kita mengenai hobi. Nah, di sini Bapak akan buat kegiatan kalian
membagi kelompok secara berdiferensiasi minat. Artinya kalian berkelompok dengan teman kalian yang memiliki kesamaan dalam minat. Di antara daftar nama yang tadi sudah Bapak simpan, Bapak punya nama yang memilih minatnya di olahraga. Di sini ada Nopza, Herza, Rizky, Zidan. Kemudian yang punya kegemaran atau hobinya di game ada Naila, Karina, Catherine. Selanjutnya di hobinya bidang seni ada Sobah, Kaira, Sila, Zahra, Jaki. Kemudian yang hobinya di otomotif ada Atar, Isan, Jamal, Dimas, Rama, Eka. Yang hobinya di masak tadi ada namanya Ayah, Vika, Widya, Orvi, Nispi, Saskia. Oke. Ada kelompok yang mendominasi ya, yang punya hobi di kelompok masak. Silakan kalian nanti bagi 2 kelompok. Jadi kita punya 6 kelompok di sini. Untuk itu silakan mengambil tempat atau posisi dari kelompoknya masing-masing berdasarkan diferensiasi minat. Untuk kelompok 1 tadi kita sebut adalah kelompok apa tadi ya? Olahraga ya. Untuk kelompok olahraga silakan di depan. Kemudian kelompok otomotif di sebelah sana. Kelompoknya masak di sebelah sini karena ada 2 bagian, nanti ke belakang kelompok yang masak yang kedua. Kemudian kelompok game dan kelompok seni ya. Silakan maksimalkan waktunya untuk menata ulang tempat duduknya. Bapak kasih waktu kalian untuk menata tempat 2 menit cukup ya. Ya, silakan ambil salah satu dari masing-masing. Tapi yang duduk di depan ada beda. Gak apa, disesuaikan yang berdasarkan minat anak-anak aja. Jadi kalau yang kamu tadi di game, gabung aja di kelompok game dulu. Oke. Soalnya ini banyak yang belum masuk. Iya. Mejanya biar muat nak digabungkan dulu. Hati-hati tas temannya. Taruh aja di situ. Taruh di dalam situ aja. Iya, ini didorong. Kelompoknya Isan gabung mejanya San biar bisa melingkar posisinya. Kursinya taruh angkat nak. Kursinya taruh keluar. Oke, mejanya mundur ke belakang biar digabungkan dulu.
Oke. Masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan di sini tidak seimbang dari jumlah anggota ya. Ada yang anggota 8, ada yang beranggotakan lebih daripada 6 karena tadi kita bagi berdasarkan minat atau kegemarannya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya Bapak punya yang kalian kerjakan. Bapak persiapkan terlebih dahulu. ini kelompok olahraga, kelompoknya otomotif, Kelompok hoki, games dan kelompok. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita untuk membuat sebuah kegiatan, yaitu membuat video. Adalah berkaitan dengan hobi yang kalian miliki tadi. Jadi petunjuk dari LKPD Bapak sajikan, petunjuk dari tugas Bapak sajikan melalui LKPD. Sebelumnya silakan kalian isi dulu nama kelompok. Nama kelompoknya kalian bisa gunakan nama berdasarkan hobinya ya. Misalkan tadi olahraga, berarti nama kelompok olahraga. Misalkan tadi seni, anggota kelompoknya silakan ditulis. Anggota kelompoknya silakan ditulis masing-masing namanya. Kemudian identitas kelas juga disajikan. Silakan dibaca petunjuknya dari petunjuk yang pertama. Jadi kalian berdiskusi mengenai jenis pengendalian sosial. Tadi kita sudah bahas kesimpulan yang kita kunci konsepnya sama-sama bahwa ada beberapa jenis pengendalian sosial. Tentunya dapat dilakukan. Maka sebelumnya kita sudah mengenal tentang penyimpangan. Ya. Nah, di antara hobi kalian yang kalian miliki tadi, mungkin kalian pernah menemukan bentuk penyimpangan sosial yang seperti apa. Silakan sharing masing-masing dari anggotanya penyimpangan yang kalian temukan dalam aktivitas hobi tersebut yang seperti apa. Nah, kemudian nanti coba kalian pahami dalam penyimpangan tersebut langkah yang dilakukan dalam tindakan pengendaliannya bagaimana. Nah, kalau tadi kita mengenal ada tiga jenis pengendalian, maka kalian bisa identifikasi penyimpangan yang kalian temukan tadi, yang kalian sajikan itu dilakukan berdasarkan caranya seperti apa dalam mengendalikan. Misalkan haruskah dengan cara yang coercive bisa, atau coercive tadi apa? Tegas ya, ada ketegasan, atau preventif misalkan, atau yang hanya dengan memberikan teguran. Nah, hal semacam itu kalian coba kenali dulu bentuk penyimpangan yang bagaimana, kemudian pengendaliannya seperti apa. Apakah dilakukan berdasarkan bentuk formal atau informal, gitu ya? Atau berdasarkan apa tadi? Sifatnya sebelumkah atau sesudah, gitu ya? Sebelum terjadinya penyimpangannya atau sesudah. Nah, silakan nanti kalian diskusikan berdasarkan bentuk penyimpangan yang kalian sepakati terlebih dahulu. Jadi dari diskusinya kalian harus temukan dulu penyimpangan yang mana yang terdapat pada aktivitas hobi kalian. Setelah itu kalian identifikasi pengendaliannya yang tepat yang bagaimana. Setelah kalian sudah menemukan contoh, nah selanjutnya kita akan coba membuat sosiodrama dalam aktivitas tersebut. Jadi kalian membuat drama yang nanti akan kalian rekam dengan kegiatan berkelompok ini untuk menyajikan sebuah contoh aktivitas penyimpangan. Nah, dari penyimpangan tadi
Mungkin di antara kalian ada yang berperan sebagai penyimpang atau devian. Kita kemarin mengenal istilahnya devian ya, yang artinya adalah orang yang melakukan penyimpangan. Nah, tidak semuanya tentunya dari kalian yang bertugas sebagai aktor di situ. Yang bertugas sebagai aktor misalkan ada yang melakukan penyimpangan, ada yang melakukan pengendalian. Nah, itu aktor. Tapi kalau semuanya yang menjadi aktor, kira-kira siapa yang merekam? Nah, di situ harus kalian tentukan, kalian bijaksanai siapa peran di antara masing-masing sehingga kebutuhan tugas ini bisa terpenuhi sesuai dengan permintaannya. Oke, selebihnya petunjuknya silakan dibaca di LKPD-nya. Di situ ada kolom yang harus kalian isi tentang yang pertama jenis pengendaliannya tadi ya, kemudian contoh perilaku menyimpangnya seperti apa, kemudian kalian tentukan peran dalam cerita tersebut siapa saja, dan pada poin nomor 4, coba ceritakan sedikit skenario-nya sehingga dari peran nanti kalian mengerti si A berperan sebagai apa, skenario-nya bagaimana. Secara garis besar gambaran ceritanya kalian sajikan pada jawaban nomor 4. Oke, dan hasilnya nanti video tersebut berdurasi minimal 3 menit, maksimalnya 5 menit. Sampai di situ dulu penjelasannya. Silakan nanti dibaca di LKPD. Sebelumnya kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Kalau gitu silakan maksimalkan waktunya untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Dan untuk berdiskusi di sini Bapak kasih kalian waktu kira-kira 15 menit. Cukup ya? Oke, kalau gitu silakan maksimalkan waktu diskusinya dengan baik. Ya, gimana? Iya, ketika kalian tadi di hobinya masak, mungkin aktivitas memasak dari pengalaman yang menjadi pengalaman luar biasanya. Silakan kalian berbagi dulu cerita permasalahan seperti apa yang muncul di sana. Misalkan ketika kalian belajar masak dengan orang tua, atau pada saat kalian ada acara hajatan, ketika kalian terlibat di dalamnya, apa yang pernah menjadi pengalaman yang berharga. Nah, misalkan tadi kasih siapa tadi ya? Katanya pernah masak dan keasinan. Nah, iya tadi ya. Nah, setelah itu kan siapa yang memperingatkan, bagaimana dia mendapatkan peringatan itu, dan kemudian bagaimana hasil dari kejadian tersebut, apakah dia bisa memperbaiki cara masaknya dengan lebih baik lagi dan seperti apa. Nah, mungkin di situ kemudian sebagai masalahnya dan siapa lagi yang diperlukan untuk dihadirkan dalam peran di situ. Selebihnya kalian sebagai men misalkan. Sebelum itu masuk ke ranahnya, tentukan dulu jenis permasalahan yang seperti apa. Penyimpangan kan ya, karena luka yang dikatakan tidak sesuai itu kita kan penyimpangan ya. Karena gimana penyimpangannya? Mulai dari apa kan? Kekurangan atau ada tindakan kelompok kawan, misalkan sesuatu yang keluar dari norma ya, gitu ya. Jadi kalau yang keluar dari norma berarti penyimpangan. Ini beberapa penyimpangan seperti itu. Kemudian coba bercerita dalam situasi tadi siapa saja yang ada di dalamnya. Silakan kalian ambil perannya dalam kelas. Silakan diskusi. Boleh masing-masing orang main yang terlibat cekcok dulu misalkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian coba dirangkai ceritanya dulu naskahnya. Nah, itu coba sajikan coretan tadi. Nanti kita rancang dan kita intinya kalian menghasilkan sebuah ceritanya. Oke ya, sambil sharing aja kalau kalian tadi di bulu tangkis, mungkin di basket punya cerita
di antara cerita yang ada, mana yang lebih menarik? Ambil salah satu. Nggak usah disajikan semuanya. Sepakati aja salah satu cerita yang seperti apa yang bisa saya ya, oke. Silakan lanjutkan. Oke, ini kelompoknya otomotif ya. Ya, nama masing-masing peserta. Kami koma aja. WK, kemudian Atta, silakan. Gimana di otomotif? Punya pengalaman apa saja selain tadi motornya jebol? Oke, jadi mungkin kalian yang sama memiliki aktivitas hobi di sana sambil sharing apa yang menjadi pengalaman kalian masing-masing pribadinya, kemudian dituangkan dalam bercerita di sini. Di antara yang menyajikan cerita, mungkin yang paling menarik yang mana? Ambil satu kesepakatan kalian. Kita akan coba sajikan ini nanti sebagai bentuk video drama kita. Paham ya? Oke, ada kendala lain? Gimana, San? Bisa? Ini sebuah dari sosial apa saja yang ada di masyarakat. Tapi kan mengenal tadi yang kita simpulkan di depan tadi ya. Sambil jangan jawabannya di sana. Lanjutkan diskusinya ya. Bapak coba cek di kelompok lain dulu. Gimana di kelompok masak di sini? Punya cerita apa dari pengalaman pribadinya? Silakan dituangkan, silakan berbagi ceritanya. Nanti ambil kesepakatan cerita yang punya siapa yang mungkin bisa dibuat drama sosionya. Nanti ya. Nah, kalau sudah paham ceritanya, silakan beri pendapatnya. Mungkin kalau ceritanya seperti ini, perlu ada peran siapa aja di situ misalkan. Kalian ada berlima ya. Nah, supaya berlima-limanya ada perannya, mungkin bisa jadi yang masaknya bukan cuma satu orang, misalkan dibuat bertiga masak sama-sama misalkan. Atau buat masak berkelompok, ada tugas apa misalnya. Dari pengalaman itu kalian bagi aja yang pengalaman masing-masing yang mungkin bisa dianggap bagus untuk dijadikan sosial dramanya. Coba nanti buat itu skenario-nya di halaman pertanyaan yang keempat. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke. Di kelompok seni ya. Gimana? Di seni punya pengalaman masing-masing mungkin ya tentang mengelola organisasinya. Dari berorganisasi di bidang seni, pengalaman apa yang menarik untuk kalian ceritakan ketika terdapat sebuah bentuk penyimpangan di dalamnya? Nah, coba berbagi ceritanya dulu dengan teman-teman kalian di kelompok ini. Jika ditemukan yang paling menarik di antara cerita yang ada, silakan sepakati untuk diambil skenario ceritanya. Nanti kalau sudah, Bapak kasih data punya kalian mungkin ceritanya tentang apa, sehingga Bapak punya masukan-masukan nanti ya. Sebelum Bapak kembali, nanti silakan diputuskan berceritanya tentang apa ya. Oke, Bapak masih cek dulu kelompok yang lain. Minta jalannya sedikit, Pak. Oke, di kelompok gamers, kalian punya pengalaman apa tentang games yang menarik masing-masing? Yang buruk kan, Pak? Penyimpangan sosialnya. Ya, yang terdapat penyimpangan di dalamnya yang seperti apa kira-kira? Ya, berkata-kata ya, oke, betul ya. Dalam game itu pada umumnya aktivitas kita itu tidak terkontrol karena kita interaksinya itu dengan orang di dunia maya gitu ya. Sehingga rasa jengkel, rasa greget itu kadang dituangkan dengan kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat kasar gitu ya. Punya pengalaman berarti ya? Oke. Itu menyimpang kan ya? Nah, kalau kita sadari itu menyimpang, mungkin perlu pengendalian. Kira-kira dalam situasi itu pengendaliannya oleh siapa?
Nah, itu perlu dipikirkan. Siapa yang bisa membantu mengendalikan situasi itu? Nah, jika memang ada, peran siapa yang dihadirkan di situ nanti untuk melakukan tindakan pengendaliannya? Misalkan ada orang tua misalnya. Siapa yang diantara kalian menjadi berperan sebagai orang tua nanti di sana? Gitu. Nah, tentukan itu ya. Kira-kira kalau seandainya ada yang cerita lain, silakan berbagi dulu. Sebelum nanti Bapak kembali cek aktivitas di kelompok kalian, silakan positifkan dulu yang mana yang akan kalian sajikan dalam cerita. Intinya di bagian belakang itu ada naskah skenario-nya ya. Coba tuliskan skenario-nya nanti seperti apa sehingga kalian punya gambaran dalam aktivitas ngambil videonya. Tahap pertamanya apa yang kalian lakukan, kemudian bagian selanjutnya kalian pahami di situ. Iya, di antara jenis itu kita mengenal cara tadi ya, ada sifat, ada bentuk. Nah, itu bisa kalian sajikan dalam pertanyaan yang pertama tadi. Iya. Iya, bisa. Jadi misalkan tadi contoh pertama tadi kebiasaan ngomong jorok ketika kalian main game, itu ngomong kasar ketika main game, itu kalian diperingatkan oleh orang tua. Nah, orang tua memperingatkan dengan cara yang seperti apa kira-kira? Persuasif ya. Nah, diingatkan dulu, ditegur, anak itu nggak boleh, itu nggak baik, itu nggak bisa kalau di sini, nanti kebawa kebiasaan. Nah, itu kan berarti persuasif. Kenapa? Karena tidak tanpa kekerasan di sana kan. Nah, itu kalian ceritakan. Kemudian dia juga menyampaikan berdasarkan sifatnya. Berarti sesudah dilakukan pelanggaran ya, sudah terjadi kan pelanggarannya, sudah terjadi penyimpangannya. Nah, itu berarti represif gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Silakan tentukan dulu cerita yang mana yang mungkin bisa kalian bawakan nantinya. Oke. Lanjutkan ya diskusinya. Gimana? Ya, misalkan kamu tadi mengenal lembaga, ada lembaga kepolisian tadi ya, dari contoh yang kita bahas di depan. Kemudian kira-kira lembaga apa lagi? Ada di situ tadi Satpol PP, kita mengenal dari contoh-contoh yang kita hadirkan. Nah, selain Satpol PP dan lembaga kepolisian, kira-kira apa lagi yang menjadi lembaga dalam pengendalian? Nah, coba identifikasi. Oke, yang namanya lembaga itu iya. Enggak, ini pertanyaan umum dulu ya. Di depan ini pertanyaan umum. Nanti pada saat yang pertanyaan kedua, 3 dan 4 itu masuk ke dalam contoh yang kalian sajikan tadi. Oke. Nanti pertanyaan yang pertama itu mengarahkan tentang peran yang perlu dihadirkan dari yang kalian kenal di sini. Dalam cerita itu peran mana yang kalian pakai? Misalkan tadi tentang otomotif, bisa jadi kalian perlu peran siapa di situ? Orang tua, atau perlu peran polisi misalkan. Nah, berarti kan kalian mengenal beberapa yang berperan dulu dalam tindakan pengendalian di sini di pertanyaan yang pertama. Oke. Ini nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, ya, yang penting kalian paham tentang jenis-jenisnya. Nanti kan itu berkaitan dengan cara kalian menyajikan filmnya atau videonya. Misalkan dalam penyimpangan ini dilakukan cara persuasif untuk melakukan pengendaliannya. Kenapa gitu ya? Nah, keterangan videonya nanti akan menjelaskan di bagian akhir ya. Gimana? Sudah dapat ceritanya? Belum? Sudah jadi Pak. Ya. Lanjutkan dulu diskusinya lah. Dari kalian tadi berarti di olahraga itu yang mana yang bisa menjadi contoh dari penyimpangannya, kemudian dari penyimpangan itu coba pikirkan pengendalian yang tepat untuk mengatasi penyimpangan itu bagaimana. Nah, setelah tahu dan bersepakat penyimpangan dan pengendaliannya, baru kira-kira dalam cerita itu dihadirkan peran-perannya. Misalkan, oh ini diperlukan peran deviannya adalah si A dengan si A, misalkan Gerza dengan Gerza misalkan menjadi penyimpangnya, Zidan misalkan jadi pengendaliannya.
Nah, berperan sebagai apa? Zidane nanti untuk mengendalikan, misalkan sebagai wasit, boleh. Nah, Rizky mungkin perannya bisa digantikan dengan aktivitas lain secara bergantian, karena dalam setiap scene-nya mungkin tidak harus perlu hadir semuanya kan. Bisa saja nanti pada saat Rizky ngambil gambar, Zidane yang terlibat. Pada saat Rizky mengambil peran, Zidane ambil gambar gitu maksudnya. Sehingga aktivitasnya di situ bisa tersaji semua anggota dalam kelompok, gitu ya, ngambil perannya masing-masing. Ya, Ini bisa mainkan dua ya bisa juga menjadi aktornya selain mengambilkan gambar atau mengambil videonya. Ya, dimaksimalkan aja. Intinya kalau memang diperlukan, karena kalau dibandingkan yang lain, kelompok yang lain mungkin banyak punya anggota. Kalau kalian mungkin ada 4 di sini. Oke. Ya, silakan. Iya. Oke, untuk semuanya, tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana topik dari perilaku penyimpangan yang ada dari yang sudah kalian diskusikan tadi. Mungkin kalian sudah menentukan kira-kira cerita apa yang menjadi kesepakatan. Kelompok otomotif gimana? Sudah ada cerita yang disepakati? Belum? Belum sudah? Masih? Oke. Di kelompoknya seni sudah ada? Sudah? Oke, kalau sudah, langsung ke tahap kedua ya. Tentukan perannya. Peran siapa yang perlu dihadirkan di sana, supaya maksimal nanti anggota kelompoknya itu supaya dilibatkan semuanya. Kelompok game sudah ada ceritanya? Sudah. Oke. Perannya sudah disajikan dalam cerita. Perannya misalkan sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Kelompoknya masak sudah ada cerita yang disepakati? Sudah. Kelompok di sini? Sudah. Perannya sudah ditentukan? Sudah ya? Oke. Berarti tinggal di game, di olahraga. Gimana? Sudah ada ceritanya?
Sudah? Oke, kalau sudah semua, sekarang gini, oke anak-anak sekalian, untuk bisa menjadikan sebuah perencanaan itu memiliki kesesuaian waktu dan progresnya, maka kita harus bisa memanajemen waktu dengan membuat jadwal kegiatan. Tentu saja aktivitas ini diperlukan waktu yang panjang, tidak cukup dalam aktivitas sehari dalam aktivitas pertemuan kali ini. Dan untuk mencapai target penyelesaiannya nanti, Bapak kasih kalian waktu 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu silakan kalian maksimalkan membuat perencanaan jadwal. Jadi susunlah jadwal perencanaan dengan batas waktu penyelesaian dalam 1 minggu tersebut. Misalkan hari ini kalian menyesuaikan waktunya untuk persiapan skenario. Kemudian untuk mempersiapkan perlengkapan mungkin diperlukan 1 atau 2 hari. Kemudian diperlukan waktu lagi, hari keempat atau hari ketiganya adalah pengambilan gambar atau mengambil videonya, mengambil filmnya. Nah, hari keempat atau hari kelimanya mungkin memfinishing atau mengediting. Nah, baru kemudian hari keenam mengumpulkan hasil, gitu ya. Dan hasilnya silakan nanti kalian simpan di Google Drive, atau kalian juga bisa maksimalkan media YouTube untuk mengupload hasil kerja kalian. Nah, untuk menyusun jadwal di sini, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing, karena tadi sudah berada pada tahap peran sudah kita sajikan. Maksimalkan waktunya sekarang untuk mendiskusikan penyelesaiannya berdasarkan agenda atau jadwal yang kalian sepakati. Karena di sini kegiatannya berkelompok, maka kesepakatan waktu itu perlu sangat dipertimbangkan. Karena barangkali kalian memiliki waktu yang berbeda dengan teman kalian yang lain, sehingga kesepakatan itu perlu kalian ambil kesepakatan yang baik. Barangkali nanti kalian membuat perencanaan 2 hari atau 3 hari, yang ada temannya salah satu atau diantaranya sibuk, tidak bisa ikut terlibat. Nah, itu pertimbangkan. Jadi selama 1 minggu belajar menghargai waktu orang lain, waktu temannya. Jika memang direncanakan dan disepakati tanggalnya sekian atau selesainya dalam waktu sekian, maka komitmen supaya target itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu silakan buat susunan rencana jadwalnya. Lanjutan pada bagian skenario pada bagian bawahnya. Silakan isi di situ penyelesaiannya dalam waktu berapa hari, tanggal sekian itu melakukan apa, tanggal sekian yang melakukan apa, buat rangkaian penyelesaian seperti itu. Kamu bisa milih. Gimana dengan aktivitasnya? Dirugikan dalam penyimpangan sosial itu namanya apa? Yang dirugikan? Kalau istilahnya kita mengenal penyimpannya aja. Orang yang melakukan penyimpangan itu devian. Kalau orang yang dirugikan, ya tidak ada sebutan atau istilah untuk mereka, tapi intinya bisa kita sebut korban gitu aja. Jadi di sini tinggal
kita buat jadwalnya. Iya, jadi buat skenario-nya dulu, ceritanya sedikit bercerita tentang apa, sebelum nanti dikasih waktu untuk dipresentasikan, menceritakan tentang kejadian ini dalam satu kondisi, misalkan seperti apa, ceritakan dulu, dan akhirnya menjadi demikian gitu. Nah, kemudian waktu penyelesaiannya 1 minggu, hari pertama melakukan ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat sampai penyelesaian hasil atau unggah video. Oke, ya. Jadi buat perencanaannya dalam perhitungan waktu 1 minggu ya. Nah, dalam 1 minggu itu hari pertama sampai hari ke-7 berarti. Oke, bisa dimaksimalkan di situ. Hari pertama sampai hari ke-7 atau hari pertama sampai hari ke-5 misalkan, supaya tidak terlalu menyita waktu banyak. Intinya kalau yang bisa dimaksimalkan waktunya, kenapa tidak gitu. Oke, lanjutkan ya. Gimana? Bisa? Ya, lanjutkan dulu. Oke, sudah ya. Untuk jadwal gimana? Bisa disesuaikan. Nah, nanti coba dibuat terusan untuk jadwalnya dulu. Dalam waktu 7 hari yang disediakan, kalian perlu berapa hari untuk bisa menyelesaikan? Misalkan perlu 3 atau 4 hari, ya nggak harus 7 hari kan? Misalkan hari pertama melakukan ini dan ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat misalkan unggah video misalnya. Nah, coba dibuat perencanaan seperti itu. Mungkin nanti sekalian untuk kalian mewakilkan, mempresentasikan progres ya. Nanti Bapak kasih waktu untuk bicara, untuk bisa menyampaikan progresnya sampai nanti kepada jadwal perencanaan. Oke, sebelum Bapak balik lagi, silakan didiskusikan dulu. Tiba-tiba harusnya cerita dulu. Jadi kalau bisa disajikan ceritanya, berarti cerita itu tentang jalan ceritanya dulu. Misalkan kayak kita berkisah atau bercerita biasanya kan. Nah, tapi tadi perannya sudah ditentukan dulu ya. Nah, si A-nya sama si A dalam satu hari si A ini gitu. Kemudian baru ke agenda atau jadwalnya. Nah, dalam 1 minggu itu waktu yang panjang. Mungkin masa 1 minggu cuma kegiatan kalian yang membuat video 3 menit kan 1 minggu itu cuma batas waktu. Kalau kalian bisa selesaikan 2 atau 3 hari ya maksimalkan 2-3 hari itu, karena waktu kita berharga. Apalagi kita kerja kelompok. Kerja kelompok itu waktu kamu dengan waktu teman yang lain bisa jadi kamu punya banyak waktu, teman yang lain punya kesibukan yang lain gitu. Jadi kalau bisa memanajemen waktu yang lebih baik, maksimalkan itu. Supaya dalam waktu yang maksimal targetnya sudah selesai gitu ya. Jadi kita cuma menyatakan 5 hari menyelesaikan dua. Kalau bisa diselesaikan 2-3 hari ya selesaikan 3 hari. Oke, kira-kira untuk diskusinya sudah aman ya? Sudah dapat hasil semuanya ya? Gimana? Di sini Bapak mau presentasikan dulu untuk satu naskah cerita dan manajemen perencanaan waktunya untuk kelompok seni jika disajikan ya.
Oke, bisa dibacakan ya. Oke, kalau gitu anak-anak sekalian bisa kita simak sama-sama. Untuk kelompok seni bisa mempresentasikan hasil kerjanya pada diskusi hari ini. Silakan penampilannya, Nak. Ini aja dari yang tadi di sini kita perlu cerita tentang apa, kemudian perlu perannya siapa, nah jalan ceritanya bagaimana, kemudian jadwal. Dari sini berarti ya. Ya. Oke, silakan berdiri supaya lebih jelas suaranya. Yang lain bisa disimak sama-sama. Saya buat dengan ini mempresentasikan hasil kami. Contoh kemampuan dan jenis pengendalian dalam adalah melanggar kelas pengendalian data rekreasi pembagian dalam video ada Skenario ini bisa diceritakan sedikit. pada sore hari di kelas video saya dan lalu data dan kalau mendapatkan Oke. Untuk menyelesaikannya diperlukan durasi berapa lama? Nah, bagaimana menggunakan waktu 4 harinya? Oke. Kalau Bapak boleh masukkan, itu bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari ya. Karena untuk editing dan posting itu tidak perlu menyita waktu lebih lama. Setelah selesai langsung diposting aja sekaligus. Ya, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Oke, baik. Untuk anak-anak sekalian, jika sudah selesai, silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Sebelum nanti Bapak serahkan kembali untuk melakukan kegiatan pengolahan videonya. Bapak mau cek dulu progresnya untuk hari ini. Jadi silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, kelompok lain? Gak apa, nanti Bapak kembalikan lagi. Ya. Oke, sudah ya? Ya, mohon perhatian sekali lagi. Jadi kita hari ini sudah membahas mengenai jenis pengendalian sosial ya. Jenis pengendalian sosial yang setelah hasil diskusi kita tadi kita bisa nyimpulkan bahwa ada beberapa jenis pengendalian sosial. Yang kita kenal tadi ada 3. Yang pertama kita mengenal jenis pengendalian sosial berdasarkan cara. Berdasarkan cara kita mengenal ada 2. Apa saja itu? Persuasif, koersif. Kemudian berdasarkan sifatnya ada 2. Apa saja? Preventif dan represif. Kemudian yang ketiga berdasarkan bentuk ada 2.
untuk formal dan informal. Oke. Nah, kita sudah simpulkan dari materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan ingat Anda sekalian, kita punya aktivitas untuk kerja kelompok dalam waktu 1 minggu untuk menyelesaikan itu. Dan untuk menguji pemahaman materi pada pertemuan hari ini, silakan Anda buka e-learning. Bapak sudah sediakan evaluasi individu yang bisa kalian kerjakan masing-masing di e-learning. Silakan langsung dijawab. Bapak kasih waktu untuk menyelesaikan dalam waktu 5 menit. Silakan. Bisa dibuka. Pengendalian. Mana pengendalian? Daftar hadir. Tes pengendalian. Ya. Oke, yang penting dibuka aja. Pengendalian. Pengendalian. Ya. Dapat itunya. Dapat itunya. Sudah tadi ya? Oke. Sudah selesai ya? Oke. Jika sudah, kita akan lanjut pada pertemuan akan datang yang nanti kita akan bahas mengenai lanjutan kegiatan kita, yaitu mempresentasikan hasil karya Anda sekalian berdasarkan kelompok berdiferensiasi minat tadi, yaitu menampilkan video contoh dari penyimpangan dan pengendalian sosial pada pertemuan presentasi di minggu depan. Oke? Jika sudah, sebelum kita mengakhiri seperti sebelumnya, tadi kita memulai dengan doa. Silakan Mahirza pimpin kembali doa untuk menutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini.